pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak, golongan anak kecil bersama Kak Ezra, Kak Wolo, Kak Reko. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Nah, pasti semuanya sehat kan? Nah, bagus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya dulu nih. Siapa tadi yang di rumah pas mau bangun tidur susah banget dibanguninnya? Pasti nggak ada kan? Pasti adik-adik semuanya semangat mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak sekarang mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri semuanya untuk memuji Tuhan dengan lagu yang kayak gini nih. Namanya apa Kak Reko? Duduk senang, berjalan senang. Ayo kita bernyanyi. Duduk senang, berjalan senang, di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat. Duduk senang, berjalan senang, di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih lambat. Hidup senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik pasti masih semangat kan? Nah, Kak Reko, kita mau bernyanyi lagi lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sudah kita memuji Tuhan. Sekarang kakak meminta adik-adik untuk duduk, karena kita mau saat teduh sebelum mulai ibadah. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 341. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, berkenan memberi berkat, melimpah kuasa Roh-Nya, badai hujan dan redam. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, rumahku berkatilah.
karena kita mau berdoa sebelum memulai ibadah. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Bapa atas hari-Mu yang indah. Kami masih diperbolehkan untuk kembali beribadah Tuhan. Bapa, bimbinglah kami, anak-anak-Mu, supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan nantinya bisa mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang kakak meminta adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu bila hujan datang lagi, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak runtuh. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang agak bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teduh. Lalu turunlah hujan datang lagi, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakan saya. Nah, adik-adik, setelah kita muji Tuhan, kakak minta adik-adik untuk duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ezra. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya Kak Ezra mau tanya nih, apa kabar adik-adik sekarang? Semoga sehat-sehat semua ya. Kak Ezra sekarang mau menyiapkan Alkitab dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Kita siapkan Alkitabnya dulu adik-adik. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami agar kami bisa memahami dan mengerti apa isi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita baca Alkitab dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 55 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya kita menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispah. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan.
Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Adik-adik, sekarang Kak Ezra mau tanya, siapa di sini yang masih egois? Wah, pasti masih banyak nih yang egois. Kak Ezra punya 3 pasang gambar. Gambar yang pertama ini ada anak kecil yang tidak mau berbagi mainan dengan temannya. Dan ada juga anak kecil yang mau berbagi mainan dengan teman atau saudaranya. Kira-kira adik-adik yang di rumah nih, coba adik-adik pilih. Kak Ezra tungguin, kalian pilih. Yang kanan atau yang kiri yang lebih baik? Yang mau berbagi atau enggak? Ayo, yang masih punya sifat egois yang mana? Ayo, kira-kira. Nah, betul adik-adik. Anak yang gak mau berbagi mainan dengan teman atau saudaranya itu masih memiliki sifat egois. Pasti di rumah juga adik-adik masih ada yang gak mau berbagi mainan dengan teman atau saudaranya yang di rumah. Kita harus terus berbagi, sama kayak gambar yang sebelahnya. Gambar yang sebelahnya itu, mereka mau bermain bersama dan berbagi satu dengan yang lain. Nah, sekarang Kak Ezra juga punya gambar kedua. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang gak mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Dan ada juga seorang anak yang mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Kira-kira menurut adik-adik yang mana yang bagus? Yang mau mendengar atau yang gak mau mendengar? Yang mana yang masih memiliki sifat egois dan mana yang tidak? Ayo, adik-adik pilih lagi. Nah, betul. Kita harus mencontoh yang tidak memiliki sifat egois dengan mau mendengarkan perkataan atau nasihat dari orang tuanya. Dengan orang-orang lain juga dia mau mendengar. Itu harus adik-adik contoh agar orang-orang bisa menghargai juga adik-adik. Lalu ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, Kak Ezra punya seorang anak yang bertengkar dengan temannya dan ada seorang anak lagi yang bermain bersama teman-temannya dengan akur dan baik-baik saja. Kira-kira adik-adik pilih mana? Yang mana yang masih memiliki sifat egois dan mana yang tidak memiliki sifat egois? Ayo adik-adik tunjuk yang mana? Nah, betul. Nah, di situ ada anak-anak yang mau bermain bersama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mereka bermain dengan damai. Tidak seperti anak yang sebelahnya tuh. Mereka bertengkar. Adik-adik juga sama. Ketika adik-adik tidak egois, adik-adik bisa mengikuti teman-teman mereka tuh. Mereka main dengan akur. Sama nanti juga adik-adik. Adik-adik gak boleh egois. Jadi adik-adik bisa berteman tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sama seperti Bapak Yakub dan Bapak Laban. Bapak Yakub dan Bapak Laban itu mengadakan sebuah perjanjian. Ikatan perjanjian dengan Bapak Laban dan Bapak Yakub itu dibangun dengan timbunan batu. Tunggu dulu. Sebenarnya nih semua pada tahu gak siapa itu Bapak Laban? Pasti masih ada yang belum tahu kan? Nah, Bapak Laban itu adalah paman dari Bapak Yakub. Mereka berdua ada sedikit permasalahan dan akhirnya mengisyaratkan untuk berdamai dengan cara perjanjian dengan tugu yang mereka bangun. Mereka membangun tugu dengan tumpukan batu-batu. Nah, Yakub menamai
timbunan atau tugu batu itu dengan sebutan Galet dan Mispah, sedangkan Laban, Yegar, Sahaduta. Kejadian itu terjadi ketika Bapak Laban lagi main ke rumah Bapak Yakub. Mereka saling makan bersama di samping tugu itu. Mereka berdua memilih untuk saling berdamai. Kenapa sih mereka bikin tugu itu? Agar mereka berdua sebagai pengingat mereka berdua nih tugu itu. Tugu itu sebagai pengingat mereka berdua agar tidak menyakiti kedua belah pihak. Dalam kata lain, mereka menghilangkan egois mereka satu dengan yang lain. Mereka memilih untuk saling berdamai tanpa membeda-bedakan, berteman tanpa saling menjauhkan satu dengan yang lain, dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Kira-kira adik-adik, siapa sih yang mau seperti Bapak Laban dan Bapak Yakub yang gak punya sifat egois? Mereka menghilangkan sifat egoisnya. Memang caranya susah, tapi kita semua harus bisa. Caranya gimana sih, Kak? Kakak juga masih sama-sama belajar bareng adik-adik. Kita dengan cara berdoa dan membaca firman, kita minta kepada Tuhan Allah agar diri kita tidak egois, agar bisa menyayangi setiap orang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jadi adik-adik di rumah tetap berdoa ya, minta bimbingan Tuhan agar kita tidak diberikan sifat yang egois dan mau menyayangi sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Amin. Oh iya adik-adik, Kak Ezra baru ingat, nanti akan Kak Ezra serahkan aktivitas yang nanti akan Kak Ezra bagi linknya ke adik-adik lewat kakak-kakak layan per pos pelayanan adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita ingin berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas hari ini kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mencontoh Bapak Laban dan Bapak Yakub yang tidak memiliki sifat egois, mengalahkan sifat ego mereka untuk saling berdamai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan, Kau sertai kami agar bangsa dan negara ini selalu aman dalam bimbingan-Mu dengan segala apa yang terjadi di bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini bisa kembali normal, kembali pulih, agar segala penyakit yang ada di bangsa dan negara ini bisa hilang hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa bagi para tenaga medis ya Tuhan yang sedang menghadapi penyakit COVID-19 ya Tuhan atau virus corona. Kau sertai mereka agar Engkau bisa membantu mereka satu persatu, agar mereka bisa memberikan yang terbaik hanya demi nama-Mu saja ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati kami ya Tuhan dalam keseharian kami satu persatu. Engkau sertai kami dalam sekolah online atau belajar online di rumah. Kau sertai kami agar kami bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, agar gereja kami tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan segala apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di tengah kondisi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, satu persatu di rumah masing-masing. Kami ingin agar semuanya sehat-sehat saja, kami juga ingin agar semuanya dalam bimbingan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah dengarkan firman Tuhan yang dikasih tahu sama Kak Ezra. Nah, untuk merespon firman, mari kita berdiri untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata. Ada yang makanan
Ada yang suka sate atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk karena kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sambil kita menyiapkan persembahan dan kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Persembahan yang udah adik-adik berikan bisa adik-adik titipkan dulu ke mama dan papa adik-adik. Nah, biar nanti mama atau papa adik-adik akan memberikan ke gereja ataupun melalui koordinator sektor masing-masing. Nah, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk untuk berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, supaya bisa berguna bagi ladang-Mu dan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Berkatilah juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami, agar mereka-mereka yang mengelola persembahan kami bisa menggunakan hal tersebut menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak minta untuk semuanya bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 245, Di Jalanku Ku Diiring. Nama saya Kristi dari Pos Daniel. Saya ingin bernyanyi dari Kidung Ceria 18. Judulnya Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam.
atas benar untuk manusia. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya kami bisa mengikuti apa isi perintah-Mu dalam firman Tuhan tadi, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga berkati kami, agar kami bisa menjalankan hari ini dengan sebaik mungkin, dan minggu-minggu seterusnya. Dan kami bisa bertemu lagi minggu depan dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa